Berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship kita pada saat ini untuk kita kembali memaknai Sabda Tuhan sebagai pegangan dalam langkah kerja kita. Mengawalinya masuki Minggu Paskah yang masih berlangsung, kita akan bersama-sama memohon Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan masih di hari-hari di mana Engkau utus untuk bekerja, untuk berpelayanan di tempat kerja kami saat ini. Dan di dalam kami memaknai sebagai perutusan kami di Yakum, kami akan bersama-sama memaknai Sabda Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar pada saat ini. Oleh karena itu, tolong kami agar kami boleh mengelola kehidupan kami, mengelola pelayanan kami sesuai dengan seturut kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami dengar dan akan kami baca. Sehingga firman itu benar-benar kami pegang, benar-benar kami dengar, dan benar-benar kami hayati dan hidupi di dalam kehidupan ini. Dalam Roh Kudus Kristus Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, warga Yakum yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11. Surat 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11 berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan tentu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara warga Yakum yang kekasih, tentu kita pernah mendengar sebuah pepatah. Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya, dan seringkali bisa kebalik nih kalau kita menyebutkannya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seolah-olah ini menggambarkan atau memaknai sebuah sifat, tingkah laku dan kebiasaan orang tua seringkali akan diikuti oleh anaknya. Bisa karena memang faktor genetik yang mempengaruhi kepribadian anak, bahkan karena mereka juga selalu melihat, mengamati perilaku dari orang tuanya. Anak yang sering dari segi wajah, dari perilaku, seringkali itu menggambarkan sebuah, oh ini kayaknya mirip bapaknya deh, oh ini kayaknya mirip ibunya deh. Bahkan kadang-kadang kita bisa melihatnya, oh ini kayak mirip kakek atau neneknya. Sehingga dengan pepatah ini sering kita pakai untuk menggambarkan anak yang baru lahir misalnya, atau seorang anak kecil yang menunjukkan sebuah tingkah laku tertentu yang sepertinya itu mirip sekali dengan orang tuanya pada waktu itu. Jadi pepatah ini mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat, tingkah laku, dan kebiasaannya itu seolah-olah sama persis. Dan sebenarnya itu yang sedang diingatkan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan kita tadi di awal dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan bahwa inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan di situ dengan jelas bahwa tentu kalau kita mengenal Allah, maka tutur kata, sikap, kepribadian kita seharusnya mencerminkan apa yang ada dalam kepribadian Allah. Sehingga ini sebuah pengingat sebenarnya, jikalau kita mengaku, jikalau kita juga menyatakan diri sebagai anak Allah, maka pertanyaan refleksi bagi kita saat ini, apakah sikap, tutur kata,
dan kepribadian kita sudah terarah dan sesuai dengan kepribadian yang Allah kehendaki. Karena nyatanya dalam perintah ini, dalam sapaan firman kita pada saat ini, jikalau kita mengatakan bahwa saya sangat mengenal Tuhan saya, maka peribahasa tadi bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya pun itu berlaku bagi kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada hubungan genetik, tetapi secara iman dan secara spiritual, kita mengaku dan mengarah pada Allah yang menciptakan kita, Allah yang bangkit, yang menunjukkan kepribadiannya, dan kita menyatakan diri sebagai anak Allah dan mengenal Dia. Maka pertanyaan yang harus kita jawab, sejauh mana tutur kata, sikap, kepribadian kita sesuai dengan pengenalan kita terhadap Allah. Dalam firman kita dalam tema saat ini adalah merawat kesatuan sebagai tindakan untuk bersaksi. Karena ternyata para murid setelah ditinggalkan oleh Yesus, mati di kayu salib dan bahkan ia bangkit, mereka dalam situasi porak-poranda, dalam ketakutan, kehilangan harapan, bahkan mungkin sekedalam kemudian ketika mereka bersaksi harus ke ujung bumi pun, mereka juga tercerai-berai. Mereka berada dalam situasi yang jauh tidak selalu bersama. Maka sebenarnya mau diingatkan dalam perintah ini, dalam bacaan kita adalah dengan pengenalan Allah, para murid itu dipersatukan oleh Kristus. Maka sebenarnya bicara kesatuan, merawat sebuah kesatuan itu adalah salah satu juga bukti kita mempersaksikan kebangkitannya. Apa yang harus kita lakukan di dalam merawat sebuah kesatuan? Saya teringat ketika membaca ini, judul perikop di salah satu bacaan yang kita mulai di ayat 7 tadi adalah perintah baru. Di sekeliling kita itu sangat dekat dengan namanya pedoman, sangat dekat dengan namanya SPO atau SOP. Pedoman itu dapat diganti kalau ketentuannya itu diganti. Saya ingat ketika teman-teman pastoral itu harus mengganti pedoman menyesuaikan akreditasi versi yang mana saja. Artinya pedomannya itu dikontekstualisasikan kembali. Pedoman itu dicoba diperbaharui kembali. Bahkan kalau kita mau masuk dalam tahun-tahun akreditasi, mulai kembali membuka pedoman dan SPO itu. Maka sebenarnya diingatkan yang menarik apa yang disampaikan Rasul Yohanes dalam perikop ini adalah ini bicara soal pedoman atau perintah Tuhan yang lama atau yang baru. Dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah pedoman yang Yesus ajarkan adalah pedoman tentang kasih. Pedoman tentang kasih itu tidak berubah, tidak berganti, tidak ada yang baru atau yang lama, tapi memang satu yang sudah disebutkan sebagai perintah dalam hukum kasih. Sehingga sebenarnya di perikop kita ayat 7-11 ini mengingatkan kita bicara soal pedoman dan SPO. Kalau dalam pekerjaan itu dekat dengan kita. Lalu kalau kita bicara soal pedoman tentang kasih, bagaimana kita mau melihatnya? Pastilah pedoman itu kalau kita lihat, secara awal mulanya itu jelas, tidak ada yang berubah. Tetapi yang berubah di dalam kita melakukan kasih itu adalah bicara soal pelaksanaannya. Bicara soal tuntutan yang ada di sekitar kita, sehingga ketika kita akan melakukan kasih itu menjadi berubah. Bahkan mungkin ketika akan melakukan kasih itu sebagai pedoman, ada banyak alasan yang beragam yang membuat kita melakukan atau tidak melakukan. Atau sebagai contoh, kita punya pedoman dan SPO. Kadang-kadang justru yang menjadi menarik di dalam implementasi SPO atau pedoman itu, ketika itu dilakukan sesuai dengan urutannya atau tidak dilakukan sesuai dengan urutannya, karena pada akhirnya yang dilihat adalah pelaksanaannya atau alasan dibalik kita melakukan dari pedoman itu. Kok nggak dilakukan pedomannya sehingga bisa terjadi sebuah kesalahan? Pedomannya sudah berbunyi A, B, C, tetapi tiba-tiba variasi di pelayanan kita bisa berbunyi A1, B1, B2, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara soal perintah baru dari Yesus, itu bicara soal kasih, maka pedoman kasih itu tidak berubah. Tetapi justru yang membuat berubah adalah ketika pedoman itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kasih itu diimplementasikan di dalam sebuah lingkungan persekutuan, di dalam sebuah lingkungan pelayanan, bisa berubah karena berbagai alasan. Apa saja alasannya? Saya nggak suka dengan dia. Saya lagi banyak pikiran sehingga ketika saya pun juga melakukan sapaan kepada pasien pun juga terganggu. Saya lagi banyak hal yang harus saya kerjakan. Pokoknya bicara soal
menyapa, bicara soal nanti bergaul dan lain sebagainya itu urusan nantilah. Yang penting saya kerja. Oh, saya kan kerjanya juga harus profesionalitas. Saya bekerja dalam bidang pelayanan pun juga harus profesionalitas. Artinya akan ada banyak alasan yang membuat kasih sebagai pedoman hidup itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Yang saya mau tekankan dalam perikop kita pada saat ini adalah merawat kesatuan sebagai bentuk kesaksian adalah kita hanya satu, menghayati pedoman kasih itu dengan benar, dengan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Satu contoh yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan ini, ia mencontohkan secara langsung bagaimana pedoman kasih itu dilakukan kepada jemaat melalui surat yang dia tuliskan saat ini. Dia menyapa para pembaca surat Yohanes ini dengan saudara-saudara. Artinya bahwa sapaan itu adalah salah satu wujud bagaimana kita sedang merawat kesatuan, merawat sebuah kesaksian yang harus kita hidupi di tengah lingkungan di mana kita berada. Bahwa kita tidak tinggal sendiri dan rasa-rasa kita tidak mungkin siap bisa tinggal sendiri, tapi kita akan selalu ada bersinggungan dengan orang lain. Tapi yang menarik dalam Rasul Yohanes mencontohkan bahwa dia menyapa para pembaca suratnya dengan saudara-saudara yang kekasih. Coba tengok kanan kiri kita, sapalah mereka dengan saudara-saudara yang kekasih. Tepuk pundak kanan kiri mereka dan sapalah mereka, hai saudaraku yang kukasihi. Kalau yang di sebelah kita itu adalah satu circle, satu geng sama kita, akan mudah untuk kita menyapanya. Tetapi kalau orang yang di sebelah kita itu bukan orang yang dekat dengan kita, atau sedang kita bermusuhan dengan mereka, atau bukan satu geng, mungkin mau menyapanya saja dengan hai saudaraku yang kekasih, itu sudah hal yang menjadi sulit. Maka sebenarnya satu wujud merawat kesatuan di dalam kita mempersaksikan kebangkitan Kristus adalah dengan sapaan. Ingat, pedoman kasih itu tidak berubah. Tapi yang berubah, yang membuat berubah adalah ketika manusia melakukannya di tengah kehidupan. Sapalah pasien kita, sapalah masyarakat kita, sapalah para mahasiswa kita dengan penuh kasih. Saya mengajak kita semua untuk menyapa, bahkan menyapa diri kita dulu. Hai, aku, anak Allah yang terkasih. Sapalah kanan kiri kita, hai saudaraku yang kekasih. Kita adalah saksi. Pedoman kasih itu adalah hal yang menyatakan bahwa kita sebagai tanda mengenal Allah. Maka sebenarnya merawat kesatuan dimulai dari mana kita menyapa terhadap sesama yang ada di sekeliling kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, kami menaikkan doa ini Tuhan. Bersama kami sebagai warga Yakum, menyatukan hati untuk memohon di dalam penyertaan tangan Tuhan dalam pelayanan kami, di dalam kami merawat kesatuan di unit-unit layanan kami, di dalam kami menghidupi sebagai sebuah utusan di tempat ladang kebun anggur Tuhan di mana Engkau menempatkan kami. Bahwa kami hidup dengan bersinggungan dengan satu dengan lainnya, bahwa kami juga harus mengikuti pedoman kasih yang sudah Tuhan perintahkan sebagai sebuah perintah yang lama dan sekaligus perintah yang baru untuk memperbarui komitmen kami melakukan kasih itu sebagai wujud kesaksian kami. Tapi tentu Tuhan ada hal-hal yang membuat kami sulit untuk melakukannya. Berbagai hal yang membuat kami pun melakukan kasih itu pun terganjal dengan berbagai hal, berbagai alasan yang menaunginya. Oleh karena itu Tuhan tolong kami agar kami juga mengelola segala alasan-alasan itu. Sehingga ketika kami mengasihi orang lain bukan dengan syarat, tapi memang kami melakukannya sebagai wujud kami adalah anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Berkati pelayanan kami, tugas kami dimanapun Tuhan tempatkan. Berikanlah kami pemikiran yang jernih, tangan yang bersih, tangan yang baik untuk kami melakukan karya pelayanan, pikiran yang baik, pikiran yang jernih dalam kami melakukan tindakan-tindakan, dalam kami memotivasi diri untuk dalam pelayanan ini, agar supaya kami kembali mengingat bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan dan segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami secara pribadi. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.